Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Trading Sehat, channel para pemula dan trader smart. Hari ini masuk di hari ke-12 ya sahabat trader. Untuk saya mengedukasi caranya menggunakan jurnal trading ya. Ketika kita harus tidak tamak ya, tidak overtrade, maka remnya adalah jurnal trading harian ya sahabat trader. Mungkin sedikit saya sampaikan ya sahabat trader. Jadi di video kemarin itu ada beberapa komen ya, ada beberapa komentar yang saya tahu dari siapa sebetulnya. Jadi saya tahu dari siapa. Jadi mereka ini sebetulnya gerombolan ya, gerombolan penipu ya. Kalau saya selidiki ternyata mereka ini gerombolan penipu ya. Jadi mereka itu pernah mau jual akun YouTube-nya ya. Tadinya saya mau positive thinking aja lah, mau positive thinking, nggak mau bilang mereka itu penipu ya. Tapi mereka sudah kelewatan ya, sudah keterlaluan, jadi makanya sekarang saya bongkar aja lah. Kalau untuk kejahatan perlu dibongkar ya. Jadi mereka ini kemungkinan ada 1, 2, atau 3 orang ya, jadi bekerja sama. Jadi mereka ini menjual akun YouTube ya, seolah-olah menjual akun YouTube ya. Jadi yang dicari itu YouTuber pemula seperti saya kan baru belum setahun lah, baru Februari akhir ya, saya bikin konten ya. Jadi itulah target mereka menawarkan akun-akun YouTube yang terlihat sudah banyak subscribernya ya. Jadi saya nggak tahu tuh subscriber asli atau gimana ya, saya nggak tahu. Bisa jadi mereka kemampuan ngehack juga bisa jadi akun orang dihack ya, akun orang dihack dan jadi milik mereka ya. Si pemilik sendiri nggak bisa akses lagi karena dihack. Nah itu bisa jadi karena modus kejahatan itu semakin canggih semakin lama ya. Jadi yang jadi target itu ya YouTuber pemula, mereka menawarkan untuk menjual untuk menjual akunnya ya. Mungkin kalau yang YouTuber pemula ya tergiur ya, akan melihat subscribernya ribuan ya. Tapi saya udah ngebaca itu, sebetulnya udah ngebaca ini kok saya ngetes ini, saya nggak mau, saya bilang nanti coba saya tawarin sepupu saya ngulur waktu ya. Dia bilang dia butuh duit ya untuk berobat anaknya segala macam lah ya. Nah saya ngetes, saya ngulur waktu, coba kasih waktu saya bilang kasih waktu saya selama 2 minggu ya atau 3 minggu. Sedangkan dia butuhnya dalam jangka 1-2 hari biayanya, tapi dia mau nunggu gitu ya. Saya bilang sepupu saya mau, tapi 2 atau 3 minggu bayarnya. Dan ternyata begitu 2-3 minggu dia masih nunggu, masih ngubungin, gimana jadi enggak? Loh, katanya butuh 2-3 hari, tapi ternyata 2-3 minggu masih ditunggu. Ya kan? Nah, dari situ makin muncul kecurigaan, oh, ini nggak benar. Makin muncul kecurigaan, ini nggak benar nih ya. Kenapa juga nggak ditawarkan ke yang lain juga gitu, kalau memang dia butuh banget gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sepupu saya pura-pura sepupu saya itu ada keperluan, jadi kemungkinan jadi atau enggak nanti saya kabarin ya. Nah dia selama beberapa hari masih nge-DM terus gimana, nanya kabar segala macam, jadi enggak ya, soalnya kayak maksa lah. Nah ini makin curiga, ini pasti nih, ini penipuan, udah fix penipuan. Kalau dia butuh itu udah sebulan lebih masih istilahnya neror, pengen dibayarin lah, pengen dijual itu akunnya. Padahal dia waktu itu ngomong butuh sehari 2 hari. Nah lucunya itu ya, dan makin menimbulkan kecurigaan. Jadi sepintar-pintar mereka pasti ada celah bahwa mereka itu sebenarnya niatnya jelek ya, seperti itu. Dan saya masih dilindungi oleh Allah ya, bahwa mereka itu penipu ya. Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya mereka setiap video saya di komen yang nggak benar, saya ujung-ujungnya nyari duit lah, segala macem lah, pokoknya nggak enakin bahasanya lah, seperti itu. Dan setiap kali komennya itu muncul, itu selalu saya blokir karena saya nggak mau, saya udah nggak enak lah bahasanya seperti itu. Tiap komen yang muncul saya blokir. Ini kayaknya 1, 2, 3 orang lah ini komplotan ya. Nah tiap kali dia makin parahnya lagi, makin ketahuannya lagi, tiap dia komen itu pasti ada yang mendukung di komenannya di komentar lagi, dan itu berulang
yang komen di komentarnya itu akunnya sama, dia terus gitu, dia terus akunnya. Dan 2 kali saya blokir ya, dia ganti akun ya, dia ganti akun. Tiap saya bikin video dia komentar lagi yang negatif lah segala macam ya. Saya dibilang masih edukasi yang ujung-ujungnya cari duit lah segala macam lah. Terus dibilang saya bikin video tidak menjelaskan caranya saya OP segala macam lah, pokoknya yang nggak enak lah pokoknya. Masih banyak lagi yang lebih nggak enak lagi ya. Nah, dia ganti akun tuh, dan dia tiap saya bikin video dia komen segala macam ya. Dan saya tahu karena bahasanya sama. Nah, ini orang yang sama nih dengan yang akun yang saya sudah blokir ya kan. Gitu. Dan komenannya pun dikomen lagi sama teman-temannya atau akun dia sendiri lah ya. Dikomen lagi gitu, dan sama juga ininya bahasanya lah istilahnya, ciri-ciri kata-katanya itu ketahuan udah. Jadi tiap mereka komen seperti itu yang nggak benar ya, saya blokir. Saya pengen tahu sampai seberapa banyak akunnya dia gitu ya. Ya bisa aja kan, gampang sekali tuh bikin email ya, bikin akun YouTube gampang sekali ya kan. Ya pokoknya tiap kali di komen pasti saya hapus, saya blokir. Gitu, karena memang mereka penjahat ya. Makanya bagi YouTuber pemula hati-hati lah ya. Karena korbannya itu ya yang dicari itu YouTuber pemula ya. Ini modus baru nih. Saya lihat modus baru ya. Jadi kalau yang YouTuber pemula hati-hati aja ya. Hati-hati aja. Itu pasti poinnya atau begitu dia nawarin ya, pasti ada yang komen, wah kalau saya punya uang pasti saya bayarin tuh, sayangnya saya nggak punya uang. Itu pasti ada yang komen gitu, ada yang nyokong lah biar kita tertarik, pasti itu. Kalau sahabat trader bikin channel YouTube ya, kalau ada yang seperti itu diabaikan saja ya, nggak usah ditanggapi ya. Itu fix penipu ya, dengan modus baru ya. Karena YouTuber pemula pasti tergiur lah istilahnya, pasti tergiur lihat punya ribuan segala macam. Nah, kita nggak tahu itu hasil dari apa. Nah, ketika kita misalnya beli ya, itu akun kita sudah bayar segala macam ya, atau misalnya dia perjanjian dia mau ngasih duluan ya emailnya segala macam, passwordnya untuk akun itu ya kita misalnya ngerubah password atau email atau passwordnya, itu mereka udah punya cara, mungkin mereka ada punya seorang hacker ya, kita nggak tahu lah ya, komplotan kayaknya sih seperti itu. Jadi mereka menawarkan itu mungkin akun orang yang dihack, yang diambil alih sama mereka. Jadi hati-hati ya sobat trader, hati-hati aja ya. Ini modus baru nih seperti itu ya. Oke, bagi member saya ya, bagi member saya yang sudah baca komen-komennya ya dan punya akun YouTube ya, hati-hati aja ya, hati-hati aja ya. Oke, saya rasa cukup informasinya, kita lanjut aja ya. Ini di hari ke-12 ya, ini udah ngoceh-ngocehnya udah hampir 12 menit. Oke. Di hari ke-12 di hari ke-11 sudah 39.500.000 ya. Mudah-mudahan hari ini kembali profit ya. Gitu. Kalau saya open posisi barbar, mohon maaf jangan ditiru ya sahabat trader. Kalau sudah mahir ya terserah lah. Tapi bagi pemula mohon maaf, sekali lagi jangan ditiru ya. Ini di jam 11.32 candle bearish, informasi naik tapi lemah ya, nanti kekuatannya turun. Dan di candle kedua mendukung ya, mendukung untuk turun. Kemudian di candle ketiga justru malah dia naik. Nah, di sini harusnya hijau dulu ya, bullish dulu. Setelah ini kita turun ya. Aneh-aneh aja ya, menipu karena modusnya makin beragam. Oke, kita lihat. Ya cukup 2 atau 3 kali ya, karena udah kepanjangan ya. Oke. Saya sudah OP sell ya sahabat trader. Saya ngudut dulu lah biar nggak oleng. Saya nggak tanggapi, saya nggak balas ya komentar-komentar dari penipu itu, karena saya udah tahu. Dan dihapus, blokir. Begitu blokir mereka bikin akun lagi. Niat banget. Bikin akun lagi seolah-olah orang lain, padahal dia juga. Ada orang yang sama. Ya sebenarnya harus ke satu nih ya. Kalau saya barbar mohon maaf jangan ditiru ya sahabat trader. Saya barbar karena ingin mempercepat waktu ya, biar nggak kepanjangan, mempercepat waktu dan targetnya tercapai. Makanya saya kadang-kadang barbar itu. Kalau trading tanpa di upload di YouTube ya, saya biasanya trading sehat, itu ikut aturan. OP pertama misalnya 300, OP kedua kali 2 atau kali 3, loss lagi di K2 nya itu biasanya kali 5 atau kali 6 itu.
Tuh, kali 4 atau kali 5 itu. Jadi karena saya mau share biar nggak kepanjangan waktunya, makanya sering saya barbar biar memenuhi target, paling nggak mendekati target lah. Oke, saya di K1 ya, profit di K1. Oke, kita lihat, kita pindah market ya, kita coba pindah market. Nah di sini ini trennya lagi apa ya? Trennya lagi turun sepertinya, tren globalnya. Oke, nah ini di jam 11.36 naik ya, kemudian di candle kedua juga naik ya. Ini sumbu tekanan ya sahabat trader, dan sumbu bawahnya pendek. Jadi sumbu tekanan pada bearish itu penerusan ke bawah, turun ya, tapi tidak didukung karena sumbunya pendek, jadi dia naik kekuatannya. Jadi ini selaras ya, searah. Dan di sini Marubozu ya, kekuatannya naik ya, besar. Nah, setelah ini kemungkinan ini merah dulu ya. Setelah candle ini kita buy ya. Oke. Kita lihat ya, ini sudah pasti merah atau bearish ya. Ya saya OP buy ya 2 kali. Di sini ada apa nih ya? Oh, di sini ada resisten. Mudah-mudahan lebih kuat ya. Ya. Ya, sangat kuat ya. Oke. Ini udah pasti profit ya sobat trader. Di OP kedua ini kita one shot ya. Oke, one shot ya. One shot profit. Oke, lama sekali. Oke, kita pindah market yang lebih besar ya, persentasenya. Oke, di jam 11.40 ya, di jam 11.40 ini formasi turun tapi lemah ya. Sumbunya lebih pendek dari body ya. Formasi turun tapi lemah, kekuatannya naik. Kita lihat di candle kedua apakah mendukung atau tidak. Oke, mendukung ya sahabat trader. Candle kedua mendukung untuk akan terjadinya kenaikan. Kita lihat candle ketiga. Sumbu panjang, body kotak ya, bukan pipih ya. Ini body kotak bukan pipih. Bagi sahabat trader yang baru mampir, silahkan kalau mau belajar di YouTube ini silahkan scroll ke bawah ya. Pelajari cara baca candlestick di video dengan judul belajar cara membaca candlestick. Oke, mengkonfirmasi ya. Nih, jadi ketiganya ini kompak ya, menginformasikan kenaikan. Ini harusnya merah dulu ya. Kita lihat ini udah zuhur ya, 11.43. Ini terakhir deh, ini terakhir udah zuhur ya. Oke, kita akan buy ya. Ya udah zuhur. Setelah ini sudah ya sahabat trader, kita sudahi. Oke, ini pasti profit ya. Oke, ini yang ketiga one shot juga ya. Profit yang ketiga one shot juga. Oke sahabat trader, ayo jangan lama. Kita masukkan di jurnal trading harian ya sahabat trader. Kita
Oke, sahabat trader, kita hitung dulu ya berapa profit yang kita dapatkan hari ini. Saldo hari ini dikurangi saldo kemarin ya. Saldo hari ini sudah sebesar 42.205.000 dikurang saldo kemarin ya. $39.535 aduh 39.535.000. Nah, ini ya profit hari ini ya. Profit hari ini hari ke-12 sebesar 2.670.000 ya. Saya input di jurnal trading harian. Oke, sahabat trader, saya input di jurnal trading harian saya sebesar 2.670.000 ya. Oh, ini masih dolar Asia belum berubah ya. Yang bawah. Oke, saldo kita keuntungan atau total profit selama 12 hari sebesar 37.205.000 dan compounding modal ditambah keuntungan sudah sebesar 42.205.000 ya sahabat trader. Oke, saya rasa cukup sahabat trader ya. Sampai jumpa di hari ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.